إلى مؤلفي وشيخنا وربي أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف، إلى شيخنا وربي أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السقاف، إلى شيخنا وربي أرواحنا بهجي الدين بن كذب خير وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية، على كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام والمؤلف رحمه الله وأدام النفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. Yang mana nih bacaannya? Kitabnya. Tanda ini. Bacaannya. Wa tarakal musannifu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tarakal musannifu syartaini akhiraini. Dan pengarang meninggalkan dua syarat yang lain. Ahaduhuma, yang pertama, an la yakuna tahtahu hurratun muslimatun au kitabiyatun. Di bawah itu orang yang merdeka tadi tidak ada satu perempuan yang merdeka yang muslimah au kitabiyatun, atau ahli kitab. Ahli kitab yang masih nyembah Allah ya, tapi nggak beriman kepada Rasulullah SAW. Itu perempuan boleh nikahin. Jadi kitabiyah ini perempuan yang beriman kepada Allah, masih memegang kitab asli, Injil yang asli, Taurat yang asli, maka disebut dengan kitabiyah. Kitabiyah ini boleh nikahin. Tapi itu syaratnya tuh, dia masih berpegang teguh kepada kitab samawi yang asli. Jadi nggak ada penyimpangan di sana, maka disebut dengan kitabiyah. Kitabiyah ini boleh dinikahi oleh si orang yang merdeka laki-laki tadi. Au amatin, atau di bawahnya nggak ada budak perempuan, bil milki, dengan kepemilikan. Dan budak sama kayak barang gitu. Budak sama kayak barang, bisa dimiliki. Au bin nikahi, atau dengan sebab pernikahan. Kan kemarin diperbolehkan tuh seseorang yang merdeka laki-laki, kita orang, untuk nikahin apa? Seorang budak, tapi harus memenuhi dua syarat yang kemarin tuh ya. Nah, tambahin lagi di sini Bapak Pengarang rahimahullah, syarat yang berikutnya atau penambahannya,
itu laki-laki nggak punya bini perempuan yang merdeka yang muslimah, atau ini laki-laki tidak memiliki perempuan yang merdeka yang merupakan ahli kitab, atau ini laki-laki tidak memiliki budak perempuan dengan kepemilikan, atau ini laki-laki tidak memiliki budak perempuan dengan dinikahi. Baru ini laki-laki diperbolehkan pada hukum syara untuk menikahi apa? Seorang budak perempuan. Tuh begitu. Nah, kita orang nih, kita orang kan orang laki-laki yang merdeka. Dalam madhab kita, madhab Imam Syafi'i rahimahullah, diperbolehkan menikahi seorang budak perempuan. Syarat yang berikutnya ini, pertama apa? Kita nggak memiliki istri yang muslimah dari kalangan yang merdeka. Atau yang kedua, kita nggak memiliki istri yang apa? Yang dari ahli kitab, yang dibilang kitabiah tuh. Jadi pertama, kita nggak memiliki seorang istri yang merdeka yang muslimah. Atau yang kedua, kita nggak memiliki seorang istri yang merdeka yang apa? Yang ahli kitab. Tadi ahli kitab yang mau nikahin tuh, dia masih berpegang teguh kepada kitab samawi yang isinya masih asli, belum ada tahrif, belum ada tasrif, belum ada penambahan-penambahan. Tuhannya Allah sama, nggak boleh minum khamr, nggak boleh makan macam-macam, itu sama semua kayak gitu itu ajarannya. Cuma dia bertuhannya bernabi kepada Nabi Isa atau bernabi kepada Nabi Musa. Tuhannya sama, Allah Subhanahu. Maka dia punya syaratnya sama, cuma ujungnya beda. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Isa Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Musa Rasulullah. Itu begitu. Maka dibilang kitabi itu. Jadi seorang laki-laki yang merdeka diperbolehkan pada hukum syara untuk menikahi seorang budak perempuan, harus dengan syarat penambahan ini, yaitu dia belum memiliki seorang istri yang merdeka yang muslimah, atau dia tidak memiliki seorang istri yang merdeka yang merupakan ahli kitab, atau dia tidak memiliki seorang budak perempuan dengan kepemilikan, jadi belum punya budak perempuan yang dimiliki, atau dia belum menikahi budak perempuan tuh, baru dia diperbolehkan apa? Untuk menikahi satu orang budak perempuan. Karena budak nggak ada ya, cuma hukumnya masih ada. Ini menunjukkan agama Islam syariatnya lestari, akal abadi sampai hari kiamat. Tasluhu lil istimta'i, yang layak untuk diistimta, untuk dijemur rayu, yang layak tentunya itu. Wa kharaja bizalika, jadi tadi yang hurrah muslimah, perempuan yang merdeka yang muslimah, atau hurrah kitabiyah, perempuan yang merdeka yang ahli kitab, atau budak perempuan dengan kepemilikan, atau budak perempuan dengan dinikahi, semuanya harus tasluhu lil istimta'i, bisa diajak apa? Berjemur rayu. Nah, makanya wa kharaja bidzalika as-saghiratu allati la tuhtamalu wad'ahu, allati la tuhtamalu wad'uhu. Keluar, artinya termasuk adalah dengan hal tersebut anak perempuan yang masih kecil, yang tidak bisa dimungkinkan untuk disetubuhi, nggak boleh. Misalnya anak kecil perempuan yang merdeka tapi muslimah, nggak boleh. Atau anak kecil perempuan yang merdeka tapi dia ahli kitab, juga nggak boleh. Atau budak perempuan juga tidak diperbolehkan karena masih kecil, dia tidak la tuhtamal wad'uhu, tidak dimungkinkan bisa disetubuhi. Wa ini tamalathu min ghairi, sekalipun bisa disetubuhi dia daripada selainnya. Tuh, demikian ya. Jadi pada hukum syara, laki-laki yang merdeka kita orang diperbolehkan untuk tadi apa? Menikahi seorang budak perempuan. Sekali lagi, ini hukum masih ada lestari, tapi perbudakan sudah tidak ada tuh. Dengan syarat penambahan, kita selaku laki-laki yang merdeka tidak memiliki seorang istri yang merdeka yang muslimah, pertama itu. Atau tidak memiliki seorang istri yang merdeka yang ahli kitab, atau tidak memiliki budak perempuan dengan kepemilikan, atau yang keempat tidak memiliki istri dari budak perempuan tuh, yang semuanya itu layak untuk diapakan? Disetubuhi atau berjemur rayu. Makanya nggak termasuk kalau seandainya ada perempuan yang masih kecil, baik itu perempuan yang merdeka yang muslimah, atau kitabiah, atau budak perempuan dengan kepemilikan, atau budak perempuan dengan pernikahan,
yang tidak layak untuk diapakan? Disetubuhi, maka itu keluar. Artinya nggak termasuk pada kalimat yang tadi di atas. Waraqa'u, raqqa, perempuan yang kemaluan sempit. Bukan nama itu. Raqqa'. Jadi perempuan yang kemaluannya apa? Sempit disebut dengan raqqa'. Wal qarna'u, atau perempuan yang kemaluannya ada tanduknya tuh, susah tuh. Kayak tanduk gitu tuh. Sehingga nakar susah masuk. Kalau raqqa' kemaluannya apa? Sempit kekecilan tuh. Kalau raqqa', kalau qarna itu perempuan yang kemaluan seperti ada apa? Ada tanduk kecil. Seperti itu. Yang sehingga laki-laki kita kadang nggak bisa masuk ke itu kemaluan. Wal harimatu, dan juga nggak termasuk perempuan yang sudah apa? Yang sudah tua nggak bisa, nggak masuk tuh. Yang udah tua nggak bisa, nggak masuk. Wal mu'taddatu min ghairihi, atau perempuan yang masih berlaku masa iddah dari suami yang pertama, yang lainnya tuh. Jadi ini perempuan dicerai, tapi masa iddahnya belum apa? Belum habis, maka disebut dengan al-mu'taddah tuh. Perempuan yang memang dia itu haid, maka masa iddahnya berapa? Masa iddahnya adalah 3 kali suci. Haid, suci, haid, suci, haid, suci itu. Cerai nih, cerai hidup nih, cerai hidup. Suami cerai nih perempuan. Mau talak 1, mau talak 2, atau talak 3. Maka ini perempuan masa iddahnya adalah 3 kali suci. Kalau dia haid, haid, suci. Belum habis tuh. Haid, suci. Haid, suci. Yang ketiga, yang keempat, haid lagi, dia suci, baru boleh apa itu? Nikahin tuh. Itulah yang dibilang 3 kali apa? Suci. Jadi nggak boleh dinikahin perempuan yang lagi tadi al-mu'taddah bil ghairihi. Nggak boleh perempuan yang lagi masa apa? Masa iddah, nggak bisa, nggak boleh. Atau ditinggal mati sama suaminya tuh. Maka iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Bedain tuh. Bedain. Kalau yang masih hidup, cerai hidup, kemudian ini perempuan-perempuan yang haid, maka masa iddahnya adalah 3 kali suci. Haid, suci, haid, suci, haid, suci. Nah, tunggu haid yang keempat. Haid lagi, suci, baru diapain? Nikahi. Jadi sudah habis 3 kali apa? Suci itu. Nah, kalau seandainya ini perempuan adalah perempuan yang tadi apa tuh? Perempuan yang dicerai mati, lakinya mati. Maka masa iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Bedain tuh. Masa iddah perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, maka masa iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Atau dibilang cerai mati gitu. Karena ada cerai hidup, ada cerai mati. Kalau perempuan yang dia nggak haid, yang masih kecil, atau perempuan yang sudah menopause, maka masa iddahnya adalah 3 bulan. Bedain tuh. Perempuan yang yang dia tidak haid, baik itu perempuan yang masih kecil atau perempuan yang tadi apa? Yang menopause, maka masa iddahnya adalah 3 bulan. Ini ada anak kecil nih. Anak kecil dinikahin oleh seorang laki-laki, kemudian dicerai. Kan dia belum apa itu? Belum haid. Maka masa iddahnya berapa? 3 bulan tuh. Atau dia nikahin nenek-nenek tuh, yang udah apa? Yang udah menopause. Yang bujangan jangan nikah sama nenek-nenek, ntar bisa mati. Padahal kan dipisum sama yang kabisum. Nih bujangan mati gara-gara belum susu expired. Jangan tuh. Habis suruh yang perawan cari. Hati kita yang udah kawin tuh habis suruh apa? Yang perawan suruh, jangan cari yang ini, yang terpaksa banget, nggak apa-apa deh. Ini udah nggak laku nih, udah nggak kepake nih. Terpaksa banget tuh, udah nggak lagi perawan, silakan nggak apa-apa. Tapi kalau masih dia perawan, jangan pakai nikah sama orang yang udah nikah, perempuan jangan. Juga orang yang udah nikah, upayakan pengen nikah yang kedua, cari apa? Cari perawan, upayakan tuh. Tapi kalau ente punya duit bisa lebih banyak, kalau abah jangan. Satu tuh kantin. Kita orang jangan nih nafsu doang gitu ya, nafsu doang. Ada punya guru minan nar ilan nar bilang nikah yang kedua
Dari api kemana? Ke api. Dan belakang itu buruannya yang bilang tuh. Siapa yang bilang? Bibari, Walid yang bilang. Orang yang bininya juga minan nar ilan nar. Dari api kemana? Ke api lagi. Dari neraka ke neraka. Jadi silakan ya, diperbolehkan demikian ya. Jadi beda masa iddahnya tadi itu ya. Itu yang bilang wal mu'taddah min ghairihi. Itu nggak boleh nikahin. Jadi perempuan lagi masa iddah tidak boleh diapakan? Dinikahi, karena masa iddah sudah habis merupakan syarat seseorang memperbolehkan untuk nikah kembali. Tadi perempuan yang merdeka, kemudian dia adalah perempuan yang haid, maka masa iddahnya adalah 3 kali suci, haid, suci, haid, suci, haid, suci itu. Tunggu masa iddah apa? Haid yang keempat, suci lagi, baru silahkan dinikahi. Kemudian perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, cerai mati, maka masa iddah adalah 4 bulan 10 hari. Perempuan yang dia itu tidak haid, anak kecil, atau perempuan yang menopause, maka masa iddah adalah 3 bulan. Wazaniyatu, dan perempuan yang zina itu nggak bisa dinikahin tuh, nggak bisa keluar tuh, itu dia nggak termasuk pada kalimat tersebut. Wasani yang kedua, Islamul amati allati yanqihuhal hurru, Islam seorang budak perempuan yang dinikahi oleh laki-laki yang merdeka. Jadi si budak perempuan yang pengen dinikahi oleh laki-laki yang merdeka harus apa? Harus Islam, harus dia muslimah. Jadi nggak bisa kalau bukan ghair muslimah, nggak bisa tuh. Jadi harus perempuan yang merupakan budak tadi. Syarat yang kedua penambahannya adalah ini budak perempuan harus yang muslimah. Jadi nggak boleh yang kafirah, apalagi yang musyrikah tidak diperbolehkan. Jadi harus perempuan yang muslimah. Wa in kanat mamlukatan likafirin, sekalipun ini perempuan, budak perempuan ini miliknya milik orang kafir, tuannya orang kafir, tapi dia muslimah, boleh nikahin. Tuannya tuan kafir, tapi ini budaknya budak perempuannya apa? Yang muslimah, boleh dinikahin. Fala yu'athiru, maka tidak berpengaruh sama sekali kufru sayyidiha, akan kekufuran dari tuannya. Kenapa demikian? Lihusuli sifatil islami fiha, karena hasil sifat Islam pada itu perempuan yang merupakan budak. Jadi nggak berpengaruh kekufuran dari tuannya tuh. Yang penting ini budak perempuan adalah seorang muslimah. Jangan lupa demikian tuh. Jadi laki-laki yang merdeka kita orang pada hukum syara diperbolehkan menikahi seorang budak perempuan dengan syarat itu budak perempuan harus yang apa? Yang muslimah. Nggak boleh yang kafirah, nggak boleh yang musyrikah. Sekalipun tuannya tuan yang kafir. Wadhalika hal tersebut ka'an kanat mukatabatan aslamat, seorang budak perempuan yang di mukatabah. Nah, kemarin ya, ada budak mukatab, ada budak muba'at, ada budak mudabbar, sama perempuan sama demikian. Ada budak mukatabah, ada budak muba'adah, ada budak mudabbarah, sama begitu. Kemarin ya, yang mukatab, yang ba'at, yang mudabbar, kata tuannya yang mudabbar dulu. Tuannya bilang, kalau saya mati, maka engkau bebas dari perbudakan. Yang perempuan sama kayak begitu. Atau budak mukatab, tuannya bilang, kalau engkau bisa bayar 1.000 rupiah misalnya, maka engkau bebas dari perbudakan. Disebut dengan mukatab. Ini budak baru bisa bayar separuhnya, maka disebut dengan budak muba'ab tuh. Sama perempuan juga, budak perempuan ada yang mukatabah, ada yang muba'abah, ada yang budak barah. Nah ini contohnya. Ini budak yang apa? Yang mukatabah. Jadi tuannya bilang, kalau seandainya kamu bisa membayar 1.000 rupiah, kamu bebas dari perbudakan. Ini budak perempuan nih. Maka dia disebut dengan budak mukatabah tuh. Dimasuk Islam, nah baru dinikahin diperbolehkan oleh laki-laki yang merdeka. Jadi mukatabah yang aslamat masuk Islam diperbolehkan dinikahi oleh laki-laki yang merdeka. Au mustauladatan, au mustauladatan, atau dia perempuan yang melahirkan seorang anak dari tuannya. Dan budak kayak barang, boleh diapain? Boleh dipakai, boleh disetubuhin, boleh. Beli sekian juta, sekian 100.000, itu budak boleh disetubuhin oleh tuannya tuh. Itu hukum dulu, apa namanya? Kalau masih ada apa? Perbudakan.
Diperbolehkan karena budak itu ada yang disebut dengan amah bil milik, budak perempuan dengan apa? Kepemilikan tuh. Misalnya tuannya setubuhin, lahir anak, maka ini budak perempuan disebut dengan mustauladah. Disebut dengan mustauladah, budak yang melahirkan seorang anak dari tuannya, dari majikannya. Gak dinikahin kagak, dipakai aja udah, disetubuhin aja. Lahir seorang anak. Nah, ini budak perempuan yang disetubuhi oleh tuannya, maka disebut dengan mustauladah. Jadi ada mukatabah, ada mustauladah. Di mustauladah budak perempuan yang sudah apa tadi? Yang sudah melahirkan seorang anak dari tuannya. Sekarang hukum ini nggak berlaku karena perbudakan apa? Nggak ada. Jadi pembantu yang dikirim ke Arab itu bukan budak, tapi seorang pembantu, bukan budak, bukan. Jadi hukum perbudakan nggak ada di situ. Jadi budaknya kan udah tidak ada. Dikarenakan budak tidak ada, maka hukumnya nggak apa? Nggak berlaku. Tapi hukum masih ada nggak? Hukumnya masih ada. Karena berbudak ini kalau sudah tidak ada, maka hukum itu tidak berlaku. Kan Nabi Allah utus, kemudian Nabi menghapus apa? Perbudakan. Tapi hukumnya masih apa? Masih ada. Sejalan waktu kan nggak langsung dihapus sampai Allah tuh hukum. Nabi udah jadi Rasul, nyampein risalah, nyampein syariat, masih ada hukum perbudakan di situ. Allah sampaikan di situ. Nah kemudian seiring zaman Allah perintahkan untuk diapakan? Untuk dihapus perbudakan tersebut. Nah hukumnya masih ada, tapi perbudakannya sudah apa? Sudah nggak ada, tuh begitu. Sekarang bagaimana? Udah nggak berlaku tuh hukum, karena budaknya sudah tidak ada. Au budak baratan, atau ini budak yang apa? Budak barah. Kata tuannya, kalau seandainya saya mati, maka engkau bebas dari perbudakan. Maka itu disebut dengan budak perempuan yang budak barah. Wallahu a'lam bishawab.